Di sebuah desa terpencil di Jawa, terdapat seorang dukun sakti bernama Ki Suro. Malam itu, di bawah sinar rembulan purnama, Ki Suro duduk bersila di tengah hutan, merapal mantra dengan nada yang tenang namun penuh kekuatan. Kemenyan yang dibakar mengeluarkan asap tebal, dan aroma mistis memenuhi udara. Malam itu, Ki Suro tidak memanggil sembarang roh, ia memanggil kekuatan leluhur untuk persiapan menghadapi ancaman besar yang akan datang dari luar pulau. Ki Suro telah merasakan adanya energi gelap yang datang dari arah Kalimantan, dan ia tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Di sisi lain, di pedalaman Kalimantan, seorang dukun muda bernama Jaka Kalawit sedang mempersiapkan dirinya. Jaka telah mendengar bisikan dari hutan-hutan tua yang memperingatkannya tentang seorang musuh dari tanah Jawa. Dengan tubuhnya yang penuh tato magis dan mata yang tajam, Jaka memulai ritual pemanggilan roh leluhur Dayak. Asap tebal dan suara-suara gaib mengisi malam yang gelap. Jaka tahu bahwa ini bukan pertempuran biasa, tetapi pertarungan antara kekuatan mistis Jawa dan Kalimantan yang telah lama diramalkan. Sementara itu, angin membawa kabar tentang pemanggilan dua dukun besar ini kepada para makhluk gaib di seluruh Nusantara. Roh-roh yang tertidur terbangun, mengamati dengan cermat persiapan kedua dukun ini. Pertarungan yang akan datang tidak hanya akan melibatkan Ki Suro dan Jaka Kalawit, tetapi juga dunia gaib yang tak kasat mata. Masing-masing dukun kini memiliki kekuatan besar dari leluhur mereka, dan malam ini, mereka bersiap untuk menghadapi takdir yang telah ditulis dalam bayang-bayang sejarah. Ki Suro bukanlah dukun biasa, ia mewarisi ilmu kanuragan dari kakek buyutnya, seorang dukun besar yang pernah menjadi penasihat spiritual kerajaan Mataram. Dalam setiap detak nadinya, mengalir ilmu-ilmu kuno yang mampu mengguncang bumi dan mengendalikan angin. Warisan ini tidak hanya berupa ilmu, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ki Suro memahami bahwa kekuatannya bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk melindungi tanah Jawa dari ancaman apapun, termasuk dari kekuatan asing yang berusaha menguasainya. Di Kalimantan, Jaka Kalawit juga mewarisi kekuatan besar dari leluhur sukunya. Leluhur Jaka adalah pejuang Dayak yang dikenal sebagai penakluk hutan, penguasa roh-roh liar, dan penjaga adat yang sangat dihormati. Jaka tumbuh dengan kisah-kisah tentang nenek moyangnya yang berjuang melawan penjajah dan makhluk-makhluk gaib yang mencoba menguasai tanah Kalimantan. Ilmu yang diwarisinya bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kebijaksanaan untuk memahami keseimbangan alam dan menjaga harmoni antara manusia dan roh. Namun, baik Ki Suro maupun Jaka Kalawit sadar bahwa warisan mereka bukanlah sekadar kekuatan, tetapi juga beban. Mereka harus menjalani ujian besar untuk membuktikan bahwa mereka layak menerima kekuatan ini. Ujian ini bukanlah ujian biasa, melainkan ujian dari alam semesta yang akan menguji keikhlasan, keteguhan hati, dan pemahaman mereka tentang tugas sebagai penjaga keseimbangan dunia. Pertarungan yang akan datang akan menentukan siapa yang lebih layak untuk meneruskan warisan leluhur dan menjaga harmoni di bumi Nusantara. Malam itu, di tengah hutan belantara yang menjadi perbatasan antara Jawa dan Kalimantan, Ki Suro dan Jaka Kalawit akhirnya bertemu. Kedua dukun ini saling memandang dengan penuh kewaspadaan, menyadari bahwa mereka berdiri di hadapan lawan yang sepadan. Hutan itu sunyi, seolah-olah alam sendiri menahan napas menyaksikan pertemuan dua kekuatan besar ini. Ki Suro, dengan tenang, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, sedangkan Jaka Kalawit hanya tersenyum tipis, mata elangnya bersinar penuh tantangan. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Keduanya menyadari bahwa mereka tidak bisa langsung menyerang, karena mereka diikat oleh kode etik yang hanya dipahami oleh para dukun. Mereka harus menguji niat satu sama lain sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Ki Suro berbicara pertama kali, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku tahu apa yang kau inginkan, anak muda. Tapi tanah Jawa ini bukan untuk ditaklukkan. Jaka Kalawit hanya tertawa kecil mendengar kata-kata itu, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa dukun Jawa ini bukanlah lawan yang mudah. Mereka pun memutuskan untuk duduk bersama di bawah pohon besar yang telah berusia ratusan tahun, berbincang tentang asal-usul kekuatan mereka dan tujuan mereka di dunia ini. Meskipun mereka berasal dari tanah yang berbeda, ada rasa saling menghormati di antara mereka, meskipun ketegangan tidak bisa disembunyikan. Pertemuan ini adalah awal dari hubungan yang rumit, di mana persahabatan dan permusuhan berjalan beriringan, menunggu saat yang tepat untuk menentukan nasib mereka.
Di tengah-tengah diskusi mereka, tanpa diduga, muncul sesosok roh tua yang ternyata adalah penunggu pohon besar tempat mereka berteduh. Roh ini adalah entitas kuno yang telah mengawasi Nusantara selama berabad-abad. Dengan suara yang menggema, ia mengingatkan kedua dukun tersebut bahwa mereka adalah bagian dari persaudaraan gaib yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Kalian berdua memiliki darah yang sama, darah leluhur yang mengalir di tanah ini. Persaudaraan kalian lebih kuat dari perselisihan apapun, kata roh tua itu dengan bijak. Ki Suro dan Jaka Kalawit mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa ini bukan kebetulan. Mereka sadar bahwa mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit, mempertahankan persaudaraan gaib ini atau menghancurkannya demi tujuan masing-masing. Roh tua itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan bahwa pertarungan mereka dapat membawa bencana bagi dunia jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Ia mengingatkan mereka bahwa musuh sejati mereka bukanlah satu sama lain, melainkan kekuatan kegelapan yang mengancam seluruh Nusantara. Kedua dukun tersebut, meskipun tetap waspada satu sama lain, mulai melihat gambaran yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengancam bukan hanya tanah mereka, tetapi seluruh Nusantara. Persaudaraan gaib yang disebutkan oleh roh tua itu membuat mereka berpikir ulang tentang tujuan mereka. Mungkin, meskipun mereka berbeda, mereka bisa bekerja sama untuk melawan ancaman yang lebih besar dan menjaga warisan leluhur mereka tetap utuh. Meskipun ada ikatan persaudaraan gaib di antara mereka, perbedaan pandangan antara Ki Suro dan Jaka Kalawit segera memunculkan benih perselisihan. Ki Suro, dengan pemikirannya yang lebih konservatif, percaya bahwa kekuatan gaib harus digunakan dengan hati-hati dan hanya untuk melindungi. Ia merasa bahwa tugas mereka adalah menjaga tradisi dan tidak melibatkan diri dalam konflik yang tidak perlu. Sebaliknya, Jaka Kalawit, yang lebih muda dan bersemangat, merasa bahwa kekuatan mereka harus digunakan untuk membawa perubahan besar dan menghancurkan segala ancaman dengan tangan besi. Perdebatan mereka semakin memanas ketika Jaka Kalawit mengungkapkan rencananya untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Nusantara, termasuk Jawa. Ia merasa bahwa sudah saatnya kekuatan Dayak memimpin dan menghancurkan sisa-sisa kekuasaan lama yang dianggapnya lemah. Ki Suro melihat hal ini sebagai ancaman besar terhadap keseimbangan dan keharmonisan yang selama ini dijaganya. Ia menuduh Jaka Kalawit tidak memahami bahaya yang datang dari ambisi yang tidak terkendali. Perselisihan ini tidak bisa dihindari, dan meskipun keduanya masih memiliki rasa saling menghormati, mereka tahu bahwa pertempuran antara mereka tidak bisa lagi dihindari. Ki Suro mulai bersiap, mengumpulkan kekuatan dari tanah Jawa, sementara Jaka Kalawit memanggil pasukan roh-roh Dayak yang siap bertempur. Pertarungan besar akan segera dimulai, dan seluruh Nusantara menahan napas, menunggu hasil dari pertarungan antara dua dukun besar ini. Ki Suro dan Jaka Kalawit, meskipun masih diselimuti oleh ketegangan, setuju untuk menghadapi ujian pertama mereka sebelum benar-benar bertempur. Ujian ini akan menentukan siapa yang lebih layak memegang kendali atas kekuatan gaib Nusantara. Mereka sepakat untuk membuktikan kekuatan mereka di sebuah tempat keramat yang telah lama menjadi lokasi ujian bagi para dukun, sebuah lembah tersembunyi di pedalaman Kalimantan yang dikenal sebagai Lembah Roh. Di lembah ini, mereka akan diuji oleh alam, makhluk gaib, dan roh-roh kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ki Suro, dengan tenang, memasuki lembah tersebut. Ia disambut oleh berbagai tantangan, termasuk angin kencang yang membawa suara-suara roh, api yang muncul tiba-tiba dari tanah, dan binatang buas yang tidak biasa. Namun, dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang diperolehnya dari warisan leluhurnya, Ki Suro berhasil mengatasi semua rintangan tersebut. Di akhir perjalanan, ia bertemu dengan roh penjaga lembah yang menguji kebijaksanaan dan niat baiknya. Ki Suro berhasil lulus ujian ini dengan menunjukkan bahwa kekuatannya didasarkan pada keharmonisan dan perlindungan. Jaka Kalawit, di sisi lain, menghadapi ujian yang berbeda. Ia diserang oleh bayangan-bayangan masa lalu yang mencoba menakut-nakutinya, namun dengan keberanian dan kekuatan mentah, Jaka berhasil mengatasi setiap rintangan. Namun, ketika ia bertemu dengan roh penjaga, ujiannya lebih berat. Roh tersebut menguji kesetiaan Jaka kepada leluhurnya, menanyakan apakah ambisinya telah melampaui rasa hormatnya terhadap warisan sukunya. Meskipun Jaka berhasil melewati ujian ini, roh penjaga memperingatkan bahwa ambisinya bisa menjadi bumerang jika tidak dikendalikan dengan bijak.
Setelah melewati ujian pertama, Kisuro dan Jaka Kalawit kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Namun, tak lama kemudian, Kisuro mendapati bahwa ada sesuatu yang salah. Ia merasakan adanya kutukan kuno yang mulai meresap ke dalam tanah Jawa. Kutukan ini adalah kutukan yang sudah lama terlupakan, diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur yang merasa dikhianati. Kutukan itu mengancam akan menghancurkan seluruh tanah Jawa jika tidak segera dihentikan. Kisuro merasa ini adalah ujian kedua yang harus ia hadapi, namun kali ini taruhannya lebih besar. Di Kalimantan, Jaka Kalawit juga merasakan adanya perubahan. Hutan-hutan yang selama ini menjadi sekutunya tiba-tiba berubah menjadi musuh. Pohon-pohon besar yang dulunya melindunginya sekarang mulai menyerang, dan roh-roh hutan yang biasanya mendukungnya kini berbalik melawan. Jaka menyadari bahwa kutukan yang melanda tanah Jawa juga mulai merembet ke Kalimantan. Ini bukan kutukan biasa, melainkan kutukan yang berasal dari masa lalu, ketika leluhur mereka berperang satu sama lain. Ia tahu bahwa kutukan ini bisa menghancurkan segalanya jika tidak dihentikan. Kisuro dan Jaka Kalawit, meskipun berada di dua tempat yang berbeda, mulai menyadari bahwa mereka terhubung oleh kutukan yang sama. Mereka mulai mencari petunjuk tentang asal-usul kutukan ini, dan akhirnya menemukan bahwa kutukan tersebut berasal dari sebuah artefak kuno yang hilang sejak ratusan tahun lalu. Artefak ini konon memiliki kekuatan besar, tetapi juga membawa kutukan bagi siapapun yang mencoba menguasainya. Kutukan ini hanya bisa dihentikan jika artefak tersebut ditemukan dan disucikan kembali. Setelah menyadari bahwa kutukan kuno berasal dari artefak yang hilang, Kisuro dan Jaka Kalawit memutuskan untuk memulai pencarian mereka. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu sementara dalam usaha menghentikan kutukan yang mengancam seluruh Nusantara. Namun, pencarian ini bukanlah tugas yang mudah. Artefak tersebut tersembunyi di suatu tempat yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan gaib yang cukup besar yang bisa menemukannya. Kisuro, dengan bantuan roh leluhurnya, mulai mencari di setiap sudut Jawa. Ia mengunjungi tempat-tempat keramat, bertanya kepada para roh penjaga, dan mengikuti jejak-jejak yang samar. Di sebuah candi tua yang tersembunyi di balik gunung, Kisuro akhirnya menemukan petunjuk pertama. Ternyata, artefak tersebut adalah bagian dari peninggalan kerajaan kuno yang dulu menguasai seluruh Nusantara. Artefak itu disimpan di tempat yang sangat suci, dijaga oleh roh-roh yang sangat kuat dan tidak bisa diganggu oleh sembarang orang. Di sisi lain, Jaka Kalawit juga melakukan pencariannya sendiri di Kalimantan. Ia menjelajahi hutan-hutan terdalam, bertemu dengan roh-roh kuno yang masih setia pada leluhur mereka. Setelah melalui banyak rintangan, ia akhirnya menemukan bahwa artefak tersebut pernah dibawa ke Kalimantan oleh seorang pangeran yang melarikan diri dari Jawa pada masa lalu. Pangeran itu meninggalkan artefak tersebut di sebuah tempat rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki darah kerajaan. Dengan informasi ini, Jaka dan Kisuro menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan artefak tersebut sebelum terlambat. Selama pencarian artefak, Kisuro dan Jaka Kalawit mulai menemukan jejak-jejak yang menunjukkan adanya pengkhianatan di masa lalu. Ternyata, kutukan kuno ini tidak hanya disebabkan oleh perang antar leluhur, tetapi juga oleh pengkhianatan dari dalam. Seorang dukun besar pada masa lalu, yang seharusnya melindungi artefak, malah mengkhianati kepercayaannya dan mencoba menggunakan artefak tersebut untuk kepentingannya sendiri. Pengkhianatan inilah yang memicu kutukan dan membuat artefak tersebut hilang. Kisuro menemukan bahwa pengkhianatan ini melibatkan keluarganya sendiri. Salah satu leluhurnya ternyata terlibat dalam konspirasi untuk mengambil alih kekuasaan di Nusantara dengan menggunakan artefak tersebut. Meskipun rencana ini gagal, akibatnya sangat besar. Kutukan yang muncul adalah bentuk hukuman atas pengkhianatan tersebut. Kisuro merasakan beban berat mengetahui bahwa keluarganya bertanggung jawab atas kutukan yang melanda Nusantara. Sementara itu, Jaka Kalawit juga menemukan bahwa ada pengkhianat di pihak leluhurnya. Seorang kepala suku Dayak yang dulu bekerja sama dengan leluhur Jawa ternyata bersekongkol untuk menguasai artefak tersebut dan membawanya ke Kalimantan. Pengkhianatan ini menyebabkan perpecahan di antara suku-suku Dayak dan memicu perang yang berkepanjangan. Jaka merasa marah dan terkhianati, tetapi ia tahu bahwa amarahnya tidak akan menyelesaikan masalah. Ia dan Kisuro harus menemukan artefak tersebut dan menyucikannya untuk menghentikan kutukan ini sekali dan untuk selamanya.
Setelah menyatukan informasi dan jejak yang mereka temukan, Ki Suro dan Jaka Kalawit menyadari bahwa artefak tersebut tersembunyi di sebuah gunung keramat yang terletak di perbatasan antara Jawa dan Kalimantan. Gunung ini telah lama dianggap sebagai tempat suci, dijaga oleh makhluk gaib yang sangat kuat. Namun, mereka juga menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Kutukan kuno semakin kuat, mempengaruhi alam dan manusia di seluruh Nusantara. Mereka harus bertindak cepat sebelum kutukan ini tidak bisa lagi dihentikan. Ki Suro dan Jaka Kalawit memutuskan untuk mendaki gunung keramat tersebut bersama. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan gaib dan ujian terakhir yang menguji kekuatan, keberanian, dan keikhlasan mereka. Di puncak gunung, mereka menemukan artefak yang selama ini mereka cari. Namun, sebelum mereka bisa menyucikan artefak tersebut, mereka dihadang oleh roh-roh penjaga gunung yang tidak mengizinkan siapapun mendekati artefak itu. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Ki Suro dan Jaka Kalawit bertarung dengan segala kekuatan mereka, menggunakan ilmu-ilmu gaib yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Pertempuran ini menjadi ujian terakhir bagi persaudaraan gaib mereka. Meski awalnya mereka bertarung melawan roh-roh penjaga, pada akhirnya mereka harus menghadapi satu sama lain. Kutukan kuno tersebut ternyata memiliki cara terakhir untuk menghancurkan mereka, dengan membuat mereka saling berhadapan dalam pertarungan hidup dan mati. Namun, di saat-saat terakhir, Ki Suro dan Jaka Kalawit menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama mereka bisa mengakhiri kutukan ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka, menyucikan Arte. Setelah pertempuran yang melelahkan, Ki Suro dan Jaka Kalawit berhasil mencapai puncak Gunung Keramat. Di sana, mereka dihadapkan pada sosok mistis yang menjaga artefak tersebut. Sang penjaga, yang wujudnya adalah gabungan dari elemen-elemen alam seperti api, angin, air, dan tanah, muncul di hadapan mereka. Matanya bersinar penuh kebijaksanaan dan kemarahan yang tertahan. Ia adalah roh kuno yang telah mengawasi keseimbangan dunia selama berabad-abad. Dengan suara yang dalam dan bergema, ia menanyakan maksud kedatangan mereka. Ki Suro, dengan penuh penghormatan, menjelaskan bahwa mereka datang bukan untuk mengambil artefak demi kekuasaan, melainkan untuk menghentikan kutukan kuno yang mengancam seluruh Nusantara. Ia memohon agar sang penjaga memberikan mereka kesempatan untuk menyucikan artefak tersebut dan mengembalikan kedamaian ke tanah mereka. Jaka Kalawit menambahkan bahwa meskipun mereka berasal dari dua tanah yang berbeda, mereka kini bersatu untuk melawan kutukan yang sama. Sang penjaga mendengarkan dengan seksama, menganalisis niat di balik kata-kata mereka. Sang penjaga akhirnya memberi mereka ujian terakhir. Mereka harus membuktikan bahwa persatuan mereka lebih kuat daripada ambisi pribadi. Jika mereka gagal, artefak tersebut akan tetap terkunci selamanya, dan kutukan akan terus menyebar tanpa henti. Sang penjaga kemudian memberi mereka tugas untuk menyatukan jiwa mereka dalam sebuah ritual kuno yang hanya bisa dilakukan oleh dua dukun yang benar-benar tulus. Jika mereka berhasil, artefak akan terbuka dan bisa disucikan, tetapi jika mereka gagal, mereka akan kehilangan nyawa mereka di tempat itu. Setelah melalui ujian terakhir yang diberikan oleh sang penjaga, Ki Suro dan Jaka Kalawit berhasil membuka segel yang melindungi artefak terlarang itu. Artefak tersebut ternyata sebuah keris kuno yang bersinar dengan cahaya magis, mengandung kekuatan besar yang telah disegel selama berabad-abad. Namun, begitu keris itu terlepas dari segelnya, energi gelap yang tersembunyi di dalamnya mulai merembes keluar, mengancam untuk melahap segala sesuatu di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa meskipun telah berhasil membukanya, tantangan terbesar mereka baru saja dimulai. Ki Suro, yang telah mempelajari banyak tentang keris sakti, menyadari bahwa artefak ini adalah simbol dari kekuasaan besar yang pernah memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Keris ini dulunya milik seorang raja yang telah menggunakannya untuk menaklukkan banyak wilayah, tetapi akhirnya, kekuasaan yang berlebihan itu membawa kehancuran. Keris itu disegel oleh leluhur mereka sebagai peringatan bahwa kekuatan tanpa keseimbangan akan membawa malapetaka. Kini, mereka harus segera menyucikan keris ini sebelum energi gelapnya menguasai mereka. Jaka Kalawit, dengan bantuan Ki Suro, mulai melakukan ritual penyucian. Mereka merapalkan mantra-mantra kuno, memanggil roh-roh leluhur untuk membantu mereka menenangkan energi gelap yang ada di dalam keris. Saat mantra-mantra itu diucapkan, bayangan-bayangan gelap yang melingkupi keris mulai memudar, dan cahaya suci mulai muncul dari dalamnya.
Namun, proses ini tidak mudah, karena energi gelap di dalam keris berusaha melawan, mencoba menggoda mereka dengan kekuasaan dan kekuatan. Kisuro dan Jaka harus tetap fokus, mengingat tujuan mereka dan menjaga niat tulus mereka. Setelah berhasil menyucikan keris terlarang, Kisuro dan Jaka Kalawit memutuskan untuk kembali ke desa mereka masing-masing. Mereka membawa keris itu dengan hati-hati, menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini mereka pikul. Di sepanjang perjalanan, mereka merasakan bahwa kutukan kuno yang tadinya mengancam sudah mulai melemah. Tanda-tanda alam yang sebelumnya murka kini berangsur-angsur tenang. Namun, mereka tahu bahwa tugas mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka harus memastikan bahwa keris ini disimpan di tempat yang aman, jauh dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kisuro kembali ke desanya di Jawa dengan perasaan lega. Ia disambut oleh penduduk desa yang telah lama menunggu kepulangannya. Mereka bersyukur bahwa dukun mereka telah berhasil mengakhiri kutukan yang hampir menghancurkan tanah mereka. Kisuro dengan bijaksana menyimpan keris tersebut di sebuah tempat suci, mengunci kekuatan di dalamnya dengan mantra-mantra kuat agar tidak ada yang bisa menyalahgunakannya lagi. Ia juga memberi peringatan kepada penduduk desa untuk selalu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, agar kutukan serupa tidak terulang. Di Kalimantan, Jaka Kalawit juga disambut dengan sukacita oleh kaumnya. Mereka bangga bahwa dukun muda mereka telah berhasil melalui ujian yang begitu berat. Namun, Jaka tidak merasa sepenuhnya lega. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil mengakhiri kutukan, bayangan kegelapan masih mengintai di suatu tempat. Ia berjanji kepada kaumnya bahwa ia akan terus menjaga dan melindungi tanah mereka dari ancaman apapun. Jaka kemudian mengunjungi tempat-tempat suci di hutan Kalimantan, memperkuat perlindungan spiritual di sekitarnya. Meskipun kutukan kuno telah dihentikan, bayangan kegelapan masih menyelimuti Nusantara. Kisuro mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malamnya dipenuhi oleh mimpi-mimpi buruk di mana ia melihat bayangan gelap yang mengintai dari kejauhan, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bayangan itu bukanlah roh biasa, melainkan entitas jahat yang telah terbangun sejak keris terlarang dibuka. Entitas ini menyerap energi negatif dari kutukan yang hampir menghancurkan mereka, dan kini mengincar kekuatan yang lebih besar. Di Kalimantan, Jaka Kalawit juga mengalami hal serupa. Roh-roh hutan mulai gelisah, dan hewan-hewan yang sebelumnya damai kini menjadi lebih agresif. Jaka menyadari bahwa meskipun mereka telah menyucikan keris terlarang, bayangan kegelapan yang tersembunyi di dalamnya telah terlepas. Entitas ini memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Nusantara dan mengubahnya menjadi dunia yang dipenuhi oleh kegelapan dan kehancuran. Jaka menyadari bahwa kekuatan mereka berdua tidak akan cukup untuk menghentikan entitas ini. Mereka membutuhkan bantuan dari dunia gaib. Kisuro dan Jaka Kalawit kembali bertemu untuk membahas ancaman ini. Mereka menyadari bahwa bayangan kegelapan tersebut adalah sisa-sisa dari kutukan kuno yang telah berevolusi menjadi entitas yang lebih kuat. Mereka juga menyadari bahwa untuk mengalahkan bayangan ini, mereka harus melibatkan lebih dari sekedar kekuatan fisik dan sihir. Mereka harus memasuki alam gaib, tempat di mana entitas tersebut mendapatkan kekuatannya, dan menghancurkannya di sana sebelum ia sepenuhnya menguasai dunia manusia. Dengan tekad bulat, Kisuro dan Jaka Kalawit mempersiapkan diri untuk perjalanan ke alam gaib, tempat di mana bayangan kegelapan bersembunyi. Mereka melakukan ritual kuno untuk membuka gerbang menuju dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Alam gaib adalah tempat di mana roh-roh dan entitas magis tinggal, penuh dengan bahaya dan misteri. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib mereka, bahkan mungkin seluruh Nusantara. Tanpa ragu, mereka melangkah ke dalam portal yang terbuka di hadapan mereka. Di alam gaib, mereka disambut oleh pemandangan yang penuh keindahan sekaligus kengerian. Hutan-hutan bercahaya, sungai-sungai yang berkilauan, dan makhluk-makhluk magis yang mereka temui di sepanjang jalan, semuanya tampak tidak nyata namun penuh dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun, di balik keindahan itu, bayangan kegelapan terus mengintai. Mereka harus berhadapan dengan berbagai rintangan dan ujian, setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke sarang entitas tersebut. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin gelap dan menakutkan. Akhirnya, mereka tiba di pusat kegelapan, sebuah gua besar yang dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang berbisik dan menggoda. Di dalamnya, entitas kegelapan menunggu, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan mereka.
Pertarungan yang terjadi di dalam gua itu adalah pertarungan yang paling dahsyat yang pernah mereka alami. Kisuro menggunakan ilmu kanuragan untuk menciptakan pelindung dan menyerang dengan mantra-mantra kuno, sementara Jaka Kalawit memanggil roh-roh leluhur Dayak untuk membantu mereka. Di tengah-tengah pertarungan sengit melawan entitas kegelapan di alam gaib, Kisuro dan Jaka Kalawit tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Serangan dari bayangan-bayangan gelap yang tadinya bisa mereka tangkal, kini semakin kuat dan terkoordinasi, seolah-olah ada yang memimpin mereka dari balik layar. Saat mereka berjuang mati-matian, Jaka Kalawit tiba-tiba dihantam oleh kekuatan yang tak terduga dari arah belakang. Ia tersungkur, terluka parah. Kisuro yang sedang bertarung di sisi lain gua, segera menyadari bahwa ada pengkhianatan di tengah mereka. Ternyata, bayangan kegelapan telah berhasil merasuki salah satu roh penjaga yang sebelumnya membantu mereka. Roh tersebut tergoda oleh janji kekuatan besar, berkhianat dan menyerang Jaka Kalawit di saat yang paling genting. Pengkhianatan ini merusak keseimbangan kekuatan mereka dan membuat Kisuro harus berjuang sendirian untuk sementara waktu. Sementara Jaka berusaha pulih dari luka-lukanya, Kisuro harus menghadapi gempuran bayangan yang semakin kuat. Situasi menjadi sangat genting, dan Kisuro mulai merasakan keputusasaan mengintai dirinya. Jaka Kalawit, meskipun terluka, tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, ia mencoba bangkit dan melawan bayangan-bayangan gelap. Namun, efek dari pengkhianatan itu membuat pertahanan mereka melemah. Sang entitas kegelapan mulai mendekati kemenangan, dan Kisuro harus berpikir cepat untuk menyusun strategi baru. Dalam keadaan yang sangat kritis ini, Kisuro memutuskan untuk membuka rahasia terakhir yang telah disimpannya selama ini, sesuatu yang bahkan Jaka Kalawit tidak mengetahuinya. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan mereka berdua, Kisuro memutuskan untuk menggunakan ilmu yang paling terlarang dalam tradisi dukun Jawa, yaitu penyatuan jiwa. Ini adalah ritual kuno yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar terikat oleh takdir, di mana dua jiwa bersatu menjadi satu untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Dengan langkah penuh ketegasan, Kisuro mulai merapal mantra-mantra yang telah diwariskan oleh leluhurnya, menggabungkan kekuatannya dengan Jaka Kalawit. Jaka, meskipun awalnya ragu, akhirnya menerima keputusan Kisuro. Ia memahami bahwa tanpa penyatuan ini, mereka tidak akan bisa mengalahkan entitas kegelapan. Jiwa mereka mulai menyatu, dan dalam proses tersebut, mereka saling melihat dan merasakan semua pengalaman dan kenangan satu sama lain. Segala ketegangan, kebencian, dan persaingan yang pernah ada di antara mereka mulai larut, digantikan oleh kesadaran akan misi yang lebih besar, menyelamatkan Nusantara dari kegelapan. Proses penyatuan ini tidak hanya memperkuat kekuatan mereka, tetapi juga mengikat mereka dalam persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah penyatuan jiwa selesai, kekuatan baru mengalir di dalam tubuh mereka. Entitas kegelapan, yang semula merasa menang, kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Kisuro dan Jaka Kalawit, dengan kekuatan yang berlipat ganda, mulai melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Bayangan-bayangan gelap yang tadinya tak terkalahkan mulai hancur satu demi satu. Mereka kini siap menghadapi pertarungan akhir melawan entitas kegelapan dengan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam momen keheningan sebelum pertarungan terakhir, Jaka Kalawit bertanya kepada Kisuro tentang ritual penyatuan jiwa yang baru saja mereka lakukan. Ia ingin tahu mengapa Kisuro menyimpan rahasia sebesar itu dan mengapa baru sekarang menggunakannya. Kisuro, dengan suara tenang namun berat, mulai menceritakan sejarah kelam dari keluarganya. Ternyata, leluhur Kisuro pernah menggunakan ilmu ini untuk tujuan yang salah, dan akibatnya mereka dihukum oleh alam gaib. Keluarganya diberi peringatan keras bahwa ilmu ini hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat, atau konsekuensinya akan sangat berat. Kisuro mengungkapkan bahwa sejak muda, ia telah diberi amanah untuk tidak pernah menggunakan ilmu ini kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak. Namun, melihat keadaan mereka saat ini, di mana nasib Nusantara bergantung pada keberhasilan mereka, Kisuro merasa tidak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa menggunakan ilmu ini bisa mengancam nyawanya sendiri, namun demi menyelamatkan tanah air dan menyelamatkan Jaka Kalawit, ia rela mengambil risiko tersebut. Rahasia ini telah menjadi beban berat bagi Kisuro selama bertahun-tahun, tetapi kini ia merasa lega karena telah membuat pilihan yang benar. Jaka Kalawit, setelah mendengar cerita Kisuro, merasa semakin hormat dan menghargai rekannya.
Ia menyadari bahwa di balik ketenangan dan kebijaksanaan Kisuro, ada tanggung jawab besar yang dipikulnya selama ini. Mereka berdua semakin terikat oleh persaudaraan gaib yang terbentuk melalui perjuangan bersama. Rahasia yang selama ini menjadi beban bagi Kisuro kini menjadi sumber kekuatan baru bagi mereka berdua. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka bersiap untuk menghadapi pertarungan akhir yang akan menentukan nasib dunia gaib dan dunia manusia. Pertarungan akhir di dalam gua penuh kegelapan dimulai dengan intensitas yang tidak pernah mereka bayangkan. Entitas kegelapan, yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi sosok raksasa yang mengerikan, penuh dengan bayangan hitam dan api yang menyala dari matanya. Kisuro dan Jaka Kalawit, yang kini telah menyatukan kekuatan mereka, melancarkan serangan demi serangan dengan segala ilmu yang mereka miliki. Mereka menggabungkan ilmu gaib Jawa dan Kalimantan, menciptakan serangan yang luar biasa kuat. Namun, entitas kegelapan terus melawan dengan kekuatan yang sama besar. Di tengah-tengah pertempuran, entitas kegelapan mencoba memecah konsentrasi mereka dengan menciptakan ilusi-ilusi yang menyesatkan. Ia memunculkan bayangan dari masa lalu mereka, menunjukkan kenangan-kenangan yang menyakitkan dan trauma yang belum sembuh. Namun, Kisuro dan Jaka Kalawit berhasil melawan godaan tersebut, mengingatkan diri mereka akan misi yang lebih besar. Dengan mantra-mantra pelindung, mereka memecah ilusi-ilusi itu dan fokus kembali pada tujuan mereka, menghancurkan entitas kegelapan dan mengembalikan keseimbangan di alam semesta. Setelah pertempuran panjang dan melelahkan, mereka akhirnya berhasil menemukan titik kelemahan entitas kegelapan tersebut. Dengan serangan gabungan yang dahsyat, mereka memusatkan seluruh energi mereka ke dalam satu serangan terakhir. Cahaya terang muncul dari dalam gua, membelah kegelapan dan menghancurkan entitas tersebut hingga tidak tersisa. Gua yang sebelumnya dipenuhi oleh bayangan kini mulai terang benderang, dan suara-suara gemuruh yang menakutkan perlahan menghilang. Mereka telah memenangkan pertarungan, tetapi mereka tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah pertarungan yang berat, Kisuro dan Jaka Kalawit menyadari bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan entitas kegelapan, ada konsekuensi besar dari penyatuan jiwa yang mereka lakukan. Kekuatan besar yang mereka gunakan untuk mengalahkan entitas tersebut menguras energi hidup mereka. Kisuro, yang paling terkena dampaknya, mulai merasakan tubuhnya melemah. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Namun, ia tidak menyesali keputusan yang telah diambilnya, karena ia tahu bahwa pengorbanannya adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Jaka Kalawit, yang juga merasakan dampak dari penyatuan jiwa tersebut, mendekati Kisuro dengan penuh duka. Mereka berdua memahami bahwa pengorbanan ini adalah bagian dari takdir mereka. Kisuro, dengan senyuman lemah, menyampaikan pesan terakhirnya kepada Jaka, agar ia terus menjaga Nusantara dan melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kisuro juga meminta Jaka untuk tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi, karena mereka berdua telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan semua makhluk. Dengan penuh haru, Jaka Kalawit menyaksikan saat-saat terakhir Kisuro. Tubuh Kisuro perlahan-lahan memudar, kembali menjadi satu dengan alam gaib. Roh leluhur muncul, menyambutnya dengan penuh hormat. Jaka berjanji dalam hatinya untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga pesan yang telah ditinggalkan oleh Kisuro. Meskipun kehilangan ini sangat berat, Jaka tahu bahwa pengorbanan Kisuro tidak akan sia-sia. Dengan tekad baru, ia kembali ke desanya. Setelah pengorbanan Kisuro, Jaka Kalawit merasa dirinya kehilangan arah. Kemenangan atas entitas kegelapan yang diraih dengan harga mahal membuatnya merasakan beban yang luar biasa. Saat ia kembali ke desanya di Kalimantan, ia disambut dengan sukacita oleh kaumnya yang tidak mengetahui perjuangan berat yang baru saja dialaminya. Namun, di balik senyumnya yang dipaksakan, Jaka menyembunyikan rasa bersalah dan kesedihan mendalam atas kepergian Kisuro. Ia merasa gagal melindungi rekannya dan mulai meragukan kemampuan dirinya sebagai seorang dukun. Kehilangan yang dialami Jaka mulai memengaruhi kinerjanya sebagai pelindung desa. Ia sering terlihat termenung dan tidak fokus, sehingga ritual dan tugas sehari-harinya menjadi terabaikan. Penduduk desa mulai khawatir, melihat dukun muda mereka yang biasanya penuh semangat, kini tenggelam dalam kegelapan pribadinya. Bahkan roh penjaga hutan, yang selalu mendampinginya, merasa bahwa Jaka telah kehilangan sinarnya. Kejatuhan moral dan spiritual ini membuat ancaman baru mulai muncul di sekitar desa, karena kegelapan selalu mencari celah untuk kembali.
Suatu hari, Jaka mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat Nusantara perlahan-lahan kembali diliputi oleh bayangan kegelapan, seolah-olah pertarungan yang telah ia dan Ki Suro menangkan tidak ada artinya. Mimpi tersebut membuat Jaka tersentak bangun dan menyadari bahwa jika ia terus terpuruk dalam kesedihan, segala pengorbanan yang telah dilakukan akan sia-sia. Ia tahu bahwa meskipun Ki Suro telah tiada, tanggung jawab menjaga keseimbangan tetap ada di pundaknya. Dengan kesadaran baru ini, ia memutuskan untuk bangkit dari kejatuhannya dan mencari jalan untuk menyembuhkan luka-luka batinnya. Setelah menyadari betapa dalam dirinya terpuruk, Jaka Kalawit memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat suci di hutan Kalimantan. Ia berharap perjalanan ini bisa membantunya menyembuhkan luka batin dan menemukan kembali dirinya yang telah hilang. Di hutan-hutan yang dalam dan sunyi, Jaka mulai bermeditasi, memanggil roh-roh leluhur dan meminta bimbingan mereka. Ia memahami bahwa untuk benar-benar pulih, ia harus menerima kenyataan bahwa kepergian Ki Suro adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Di dalam meditasi mendalamnya, Jaka mendapatkan penglihatan tentang masa depan yang penuh harapan, namun juga dipenuhi dengan tantangan baru. Roh-roh leluhur menyampaikan pesan bahwa meskipun ia merasa sendirian, ia sebenarnya selalu didampingi oleh kekuatan spiritual yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Jaka mulai merasakan kekuatan yang lama hilang kembali menyusup ke dalam jiwanya. Ia belajar untuk berdamai dengan rasa sakit dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan bijaksana. Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan spiritual ini, Jaka akhirnya merasakan luka-luka batinnya mulai sembuh. Ia menyadari bahwa meskipun Ki Suro telah pergi, semangat dan ajaran-ajaran gurunya tetap hidup dalam dirinya. Ia merasa lebih siap untuk melanjutkan perjuangan yang telah mereka mulai. Dengan tekad baru dan hati yang telah dibersihkan, Jaka Kalawit kembali ke desanya, siap untuk melanjutkan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan dan pelindung tanah kelahirannya. Penduduk desa, yang sebelumnya khawatir, menyambutnya kembali dengan harapan dan keyakinan baru. Sekembalinya ke desa, Jaka Kalawit segera memulai tugasnya untuk memulihkan keseimbangan alam yang sempat terganggu. Ia mengunjungi tempat-tempat keramat di hutan, memperkuat ikatan spiritual dengan roh-roh penjaga, dan melakukan ritual-ritual penyucian. Proses ini tidak hanya untuk menenangkan alam, tetapi juga sebagai cara untuk menyeimbangkan kembali energinya sendiri. Jaka memimpin penduduk desa dalam upacara-upacara persembahan kepada leluhur dan roh-roh hutan, memperbarui sumpah mereka untuk hidup selaras dengan alam. Selama proses ini, Jaka menyadari bahwa keseimbangan bukan hanya soal menjaga harmoni antara manusia dan alam, tetapi juga menjaga kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia mulai mengajarkan ajaran-ajaran yang telah ia pelajari dari Ki Suro kepada penduduk desa, termasuk tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam hati dan pikiran. Dengan bimbingan Jaka, desa tersebut mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya sempat hilang. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ilmu gaib, tetapi juga dari kemurnian hati dan keinginan untuk melindungi sesama. Seiring waktu, efek positif dari upaya Jaka dalam memulihkan keseimbangan mulai terasa. Alam sekitar desa kembali hidup dengan penuh vitalitas, tanaman-tanaman tumbuh subur, dan hewan-hewan kembali tenang. Kekuatan kegelapan yang sempat mengancam perlahan-lahan memudar, dan kehidupan di desa kembali normal. Namun, Jaka tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus menjaga keseimbangan ini dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang mungkin datang di masa depan. Dengan hati yang penuh kedamaian, Jaka memandang ke masa depan dengan keyakinan yang diperbaharui. Meskipun keseimbangan telah dipulihkan, Jaka Kalawit merasa bahwa masih ada satu pelajaran terakhir yang harus ia pelajari. Ia kembali merenung tentang segala hal yang telah terjadi, mulai dari perjalanan berbahayanya bersama Ki Suro hingga pertarungan di alam gaib. Jaka mulai menyadari bahwa inti dari semua ajaran yang diterimanya adalah tentang ketulusan hati dan pengorbanan. Ki Suro telah mengorbankan dirinya bukan hanya untuk Nusantara, tetapi juga untuk mengajarkan Jaka pelajaran penting tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Dalam perenungannya, Jaka mendapat ilham bahwa kekuatan sejati seorang dukun tidak terletak pada kemampuannya menguasai ilmu gaib, tetapi pada kemampuan untuk melayani dan melindungi orang lain tanpa pamrih. Ia memahami bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasari oleh niat yang murni dan keinginan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk mencari kekuasaan. Pelajaran ini membuat Jaka merasa semakin dewasa dan bijaksana.
Ia bertekad untuk meneruskan ajaran Ki Suro kepada generasi berikutnya, agar semangat pengorbanan dan ketulusan terus hidup. Dengan pemahaman baru ini, Jaka mulai melatih para pemuda desa yang memiliki potensi menjadi dukun. Ia mengajarkan mereka bukan hanya ilmu-ilmu gaib, tetapi juga nilai-nilai kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari pengalaman hidupnya. Jaka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan, serta betapa pentingnya menghormati alam dan roh-roh leluhur. Ia melihat harapan baru dalam generasi muda yang akan melanjutkan tugasnya di masa depan. Pembelajaran terakhir ini membuat Jaka merasa bahwa ia telah memenuhi takdirnya sebagai penjaga keseimbangan. Setelah semua yang terjadi, desa tempat Jaka Kalawit tinggal kini telah berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian dan harmoni. Para pemuda yang dilatih oleh Jaka mulai mengambil peran aktif dalam menjaga keseimbangan alam dan masyarakat. Kehidupan di desa berjalan dengan ritme yang selaras dengan alam, dan ancaman kegelapan yang dulu menghantui mereka kini telah sepenuhnya lenyap. Meskipun demikian, Jaka menyadari bahwa perjalanan ini adalah siklus yang tak pernah berakhir. Setiap generasi harus belajar dan tumbuh untuk memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Jaka Kalawit, yang telah menjadi seorang pemimpin bijaksana dan dihormati, kini melihat masa depan dengan pandangan yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu atau takut akan kegelapan yang mungkin muncul kembali. Sebaliknya, ia merasa damai dengan dirinya sendiri dan siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Jaka juga mengenang Ki Suro dengan rasa syukur yang mendalam, mengingat semua pelajaran dan kebijaksanaan yang telah diwariskan gurunya kepadanya. Dengan segala yang telah dilaluinya, Jaka tahu bahwa ia telah menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hari-hari berlalu, dan Jaka Kalawit mulai melihat awal yang baru bagi dirinya dan desanya. Ia merasa bahwa tugasnya belum selesai, tetapi kini ia melangkah dengan keyakinan penuh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia membawa warisan Ki Suro, menjaga keseimbangan dan perdamaian di tanah kelahirannya. Dalam hati, Jaka tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan permulaan dari siklus kehidupan yang baru, di mana ia akan terus belajar, mengajar, dan melindungi. Kisahnya kini menjadi bagian dari sejarah desa, menginspirasi generasi berikutnya untuk hidup dengan ketulusan hati.